Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai inti kajian pada pagi hari ini akan kita dengar dan kita simak bersama uraian penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang pada pagi hari ini akan dibacakan, akan diuraikan surah Ali Imran ayat 124 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hazrizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini didampingi oleh Ibu Rita Herlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sentul cerah, Alhamdulillah, nyaman dan ya sangat sejuk sekali di Sentul pagi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, Ustadz sekeluarga diberikan kesehatan. Amin, amin. Itu juga semua peserta Al-Hasani dan keluarganya buat dia. Amin, amin. Ya, ya. Untuk selanjutnya, monggo waktu kami silahkan kepada Ustadz. Syukran Bu Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat karunia kepada kita semuanya. Dan kita masih tetap merasakan nikmat Allah begitu banyak pada pagi yang cerah ini. Allah berikan kita nikmat Islam. Dengan nikmat Islam ini, kita menjadi orang yang Allah ridai. Karena agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Kemudian kita Allah berikan nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan jauh dari larang-larang Allah. Kita mampu sholat, kita mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita untuk berzakat, kita ringan langkah kaki kita ke masjid, dan perbuatan-perbuatan baik lain. Dan ringan bagi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, mudah bagi kita untuk tidak berjudi, mudah bagi kita untuk tidak berzina, mudah bagi kita untuk tidak makan yang haram. Mudah. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan sehat badan ini kita mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Mata kita masih melihat dengan sempurna, pendengaran kita masih bagus, langkah kaki kita masih baik, sehingga aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Dan itu kita gunakan semuanya untuk mencapai ridha Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini modal utama bagi untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nanti. Dan ditanya semua nikmat-nikmat ini oleh Allah. Satu hari nanti ditanya semua. Dan kita mampu bertanggungjawabkan. Hari-hari kita isi dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak bernilai ibadah. Hembusan nafas kita bernilai ibadah. Detak jantung kita bernilai ibadah. Tatapan mata kita ada unsur kebaikannya. Pendengaran kita semuanya ada nilai ibadah. Dan kita nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakura. Dan pada pagi hari ini, yang jumlahnya 165 orang, sampai saat ini, Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Yang orang lain tidak dapat. Yang orang lain tidak diberikan oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan rasa mengimani Al-Quran. Rasa mencintai Al-Quran. Senang dengan Al-Quran. Apakah membacanya, apakah mentadaburinya, apakah mengamalkannya, senang. Suka kita dengan Quran. Nah, rasa ini yang tidak diberikan Allah kepada orang lain. Hanya kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah. Kita satu di antara banyak orang itu. Betapa bersyukurnya kita. Kita masuk kepada satu komunitas yang siap membahas. Kalau kita masuk komunitas lain,
hanya bicara dunia, bicara spesial katakanlah bicara tentang bagaimana penjualan, bagaimana tentang fashion show, bagaimana tentang dunia selebriti, bagaimana tentang dunia olahraga dan sebagainya. Kita masuk ke Zoom ini bicara tentang Al-Quran. Ini very spesial. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Allah bahwa dapat menghimpun Bapak Ibu semuanya dalam satu komunitas yang namanya Komunitas Al-Sani yang bicara hanya masalah Quran. Kita syukurin. Ini sebuah mukjizat. Sebuah mukjizat, bukan kebetulan. Dan jumlahnya 173 orang pagi ini bukan kebetulan kita bertemu semua. Maka kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Alhamdulillah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, contoh teladan kita, role model kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang pendidik, bagaimana beliau sebagai seorang juru dakwah, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, dan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau sudah memperagakan semua. Siapapun kita, mari kita contoh akhlak beliau. Bahwa beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu litammima makharimal akhlak. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 124 ya Bu Rita? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Rita? Alhamdulillah, insya Allah. Sudah siap Bu Rita ya? Insya Allah. Maju dikit dari depan Bu Rita, kurang kedengaran suaranya, kurang kencang. Atau volumenya dikeras sedikit. Oke, coba Bu Rita. Bu Rita kapan masuk Al-Sani? Bulan Oktober, Pak Ustadz. Oktober 2022. 22 ya. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan, kurang lebih 4 bulan lah ya. Sebelumnya Bu Rita pernah belajar nih? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah, Pak Ustadz. Cuman di Al-Sani aja? Ya, baru kali ini. Alhamdulillah. Bu Rita dulu kerja sebelum itu? Ya, dulu guru, Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Oh, guru. Guru di mana Bu Rita? Saya terakhir di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. SMP. Oke. Mata pelajaran apa yang Bu Rita ajarkan? Sama dengan Pak Ustadz itu pembukuan. Cuman Ya, penting. Pembukuan ya? Ya. Oh, itu namanya apa? Jurnal apa? Ya, sampai rugi laba sih, Pak Ustadz. Sampai. Oh, itu dari istilah kalau dulu zaman Belanda istilahnya buat A, buat B ya? Ya, betul. Kalau lebih dari itu kan sifatnya memutuskan ini masuk kemana. Itu kan hanya mencatat ya. Buat A, buat B lah ya. Tidak sampai pada mengambil putusan ya. Kalau kita sampai memberikan data tujuan orang. Nah, kalau SMP nggak sampai segitu. Hanya sampai jurnal sampai akhir. Sampai membuat laporan keuangannya bisa ya. Ya, betul. Tapi perusahaan-perusahaan kecil, toko-toko kecil ya. Iya. Kalau transaksi dari ribuan nggak bisa lagi ya. Oke. Bu Rita ya. Selamat bergabung di sini. Nah, untuk ayat pagi ini ayat berapa? 124 ya. 124. Berapa lama Bu Rita mempersiapkannya itu? Sebenarnya saya sudah diberikan sama Bu Aini dari akhir Desember, Pak Ustadz. Cuma kebetulan saya lagi di Padang, saya bilang kalau bisa saya kalau udah di Jakarta. Gitu. Alhamdulillah ke Bu Aini. Orang Padang Bu Rita ya? Bukit Tinggi, Pak Ustadz. Oh, Bukit Tinggi. Jadi banyak sini ya. Iya. Oke, baik Bu Rita, silakan dibawakan ayat Ali Imran. Semua simak Bapak Ibu ya. Ali Imran ayat 124. Silakan Bu Rita. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal alama bitta'allami wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il atqiya fi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Haji Rizal Al-Hasani beserta Umi Linda. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dan Bapak Ibu pembimbing tahsin Al-Hasani. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom pagi ini
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi ini kita dapat sama-sama mengikuti kajian ba'da subuh gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan keselamatan kita sanjungkan ke pangkuan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Haji Rizal Al-Hasani selaku penemu, penyusun, serta sekaligus sebagai pembimbing gramatikal Al-Hasani, metode Al-Hasani, ya, selalu dengan sabar mengajar dan menjawab semua pertanyaan dari para peserta yang belajar di kelas. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Nuraini yang selalu ceria membimbing kami belajar di kelas, khususnya kepada saya sehingga bisa tampil pagi ini. Terima kasih kepada Pak Budi yang dengan serta setia mendampingi kami belajar di kelas dan selalu mau direpotkan. Kepada Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Hasani dan kepada Bapak Ibu pembimbing Tahsin Al-Hasani yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Ucapan terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada sahabat saya, Dr. Rina dan Afrida, yang telah memberikan link Al-Hasani pada mulanya. Namun, saya terdorong untuk masuk Al-Hasani setelah sahabat saya Dr. Widya menelpon secara langsung. Tanpa penjelasan dari Dr. Widya, mungkin sampai saat ini saya belum berada di Al-Hasani, khusus untuk belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Terima kasih Dr. Widya, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih juga selanjutnya kepada teman-teman belajar di kelas Oktober, baik pagi maupun siang, yang telah bersedia mendengarkan dan memberikan masukan pada saat kita berlatih di kelas. Semoga teman-teman tetap semangat dan istiqomah, serta bisa tampil pada kesempatan berikutnya. Saya akan mencoba untuk menguraikan surat Ali Imran ayat 124. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam uraian nanti ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Izinkan saya untuk meng-share. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum salasati alafin minal malaikati munzalin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat 124 Ali Imran ini saya mencoba untuk memenggalnya sebanyak 17 penggalan. Penggalan pertama is, penggalan kedua takulu, penggalan ketiga li, penggalan keempat
al-mu'minina, penggalan kelima a, penggalan keenam lan, penggalan ketujuh yakfia, penggalan kedelapan kum, penggalan ke-9 an, penggalan ke-10 yumidda, penggalan ke-11 kum, penggalan ke-12 robbukum, penggalan ke-13 bi, penggalan ke-14 salasatil alafin, penggalan ke-15 minna, penggalan ke-16 al-malaikati, dan penggalan ke-17 munzalina. Saya mulai dengan penggalan pertama. Iz merupakan huruf bermakna yang artinya ketika. Penggalan kedua, takulu, bentuk KKSAD, cirinya diawali dengan huruf ta dan huruf akhir berharakat dhamma. Pelaku anta, akar kata qawala. Qawala di sini merupakan termasuk kaidah sia 5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Ini terdapat dalam buku materi halaman 28. Jadi yang dicari di dalam kamus adalah pola, karena sesuai dengan kaidah 2 huruf sia, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah berubah jadi alif. Jadi qawala menjadi pola. Pola fa'ala pada kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya engkau berkata. Penggalan ketiga, li merupakan huruf jar yang artinya bagi. Penggalan keempat, lil mu'minina merupakan KBPA sebagai objek dan jamak. Ciri kata bendanya di depan huruf jar dan diawali dengan alif lam dan mu. Ciri pelaku aktifnya mu'min di awal berakar dhammah, sedangkan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri objeknya nina, ciri jamaknya ya sukun na. Akar kata amina, kata bendanya mu'minun, pola kata kerja af'ala, dan pola kata benda muf'ilun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49 artinya orang-orang yang beriman. Penggalan kelima, a merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan keenam, lan merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Lan huruf yang memfathahkan dan mematikan baris akhir kata kerja. Ini terdapat dalam buku materi halaman 31, yaitu kata kerja yakfiya. Di dalam penggalan ketujuh, kata yakfiya berbentuk KKSAD, bentuk aslinya yakfiyu, tapi karena ada lan, maka menjadi yakfiya. Cirinya di awal kata ada ya. Pelaku huwa, akar katanya kafaya, dan pola fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 379 artinya dia akan mencukupi. Penggalan ke-8 kum merupakan kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-9 an merupakan huruf bermakna, artinya bahwa. Huruf an merupakan huruf yang memfathahkan dan mematikan baris akhir kata kerja. Ini juga terdapat dalam buku materi halaman 31, yaitu kata di sini termasuk kata yumidda. Kata yumidda berbentuknya KKSAD yang seharusnya yumiddu menjadi yumidda.
Ini karena ada huruf an. Cirinya diawali dengan huruf ya, pelakunya huwa, akar katanya madda dengan pola af'ala. Sehingga di dalam dengan pola af'ala, maka dalam kamus yang dicari adalah amadda. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 413 artinya dia akan menolong. Penggalan ke-11, kum merupakan kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-12, rabbukum merupakan kata benda majemuk. Terdiri dari rabbu dan kum. Rabbu adalah KBKK. Akar kata rabba, kata bendanya rabbun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata yang kedua adalah kum merupakan kata ganti yang artinya kalian. Sehingga rabbukum berarti Tuhan kalian. Penggalan ke-13, bi merupakan huruf jar artinya dengan. Maaf ini tinggalan. Penggalan ke-14, salasati alafin merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata salasati dan alafin. Ciri kata majemuk ini yaitu pada kata kedua akhir katanya berharakat kasratain. Kata salasati merupakan kata benda jamak. Cirinya di akhir kata ada ta marbutoh. Akar kata salasa, kata bendanya salsun, pola kata kerja fa'ala, dan pola kata benda fa'alan. Dalam kamus Munawir halaman 154 artinya 3. Kata kedua, alafin, merupakan kata benda dengan ciri di akhir kata berharakat tanwin. Akar kata alifa, kata bendanya alifun, pola kata kerja fa'ala, dan pola kata benda af'alun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 46 artinya 1000. Jadi salah satu alafin artinya 3000. Penggalan ke-15, min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan ke-16, al-malaikati merupakan kata benda jamak. Cirinya di depan ada huruf jar atau min. Kemudian yang min berfungsi mengkasrahkan huruf terakhir kata benda, yaitu ti. Ciri lainnya di awal ada huruf alif lam dan di akhir kata kamar butoh. Jamaknya, ciri jamaknya adalah ti. Akar katanya malaka, kata benda jamaknya malaikati. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 429 artinya para malaikat. Dan penggalan terakhir munzalina merupakan KBPP sebagai objek dan jamak. Ciri kata benda diawali dengan mu. Ciri pelaku pasifnya adalah munza, yaitu huruf pertama berharakat dhammah dan huruf kedua dari akar kata berharakat fathah. Ciri objeknya lina, ciri jamaknya ya sukunna. Akar kata nazala, kata bendanya munzilin, dan kata bendanya pola kata bendanya muf'ala. Maaf, pola kata kerjanya af'ala, dan pola kata bendanya muf'alun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 448 artinya yang diturunkan. Arti keseluruhan dari surat Ali Imran ayat 124,
ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Tuhan kalian menolong kalian dengan 3.000 dari malaikat yang diturunkan. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Sangat-sangat mumtaz Bu Rita ini. Waduh. Ini guru banget kayaknya ini. Terima kasih, Pak Ustaz. Bulan apa Bu Rita masuk nih? Bulan Oktober, Pak Ustaz. Perasaan saya tuh 3 tahun yang lalu kayak ini masuk penampilannya ini. Bisa aja, Pak Ustaz. Saya masih terpati-pati, Pak Ustaz. Luar biasa penampilannya, luar biasa, tenang. Ya itu maksudnya, guru banget ya. Nah, kalau Bu Zul tuh memang dulu ada Bu Zul, ada Bu Gadimar, ada guru-guru tampil tuh Pak Ahyar dulu juga. Kok guru tampilnya kok bagus ya. Mungkin menganggap kami murid semua kali ya. Jadi nggak ada beban ya Bu Rita ya. Nah, insya Allah. Kalau dianggap nanti yang tampil tuh yang menyaksikan kita Pak Adil ya ada yang gugup kan. Tapi kalau menganggap murid semua luar biasa. Mumtaz Bu Rita, luar biasa pagi ini saya lihat tampilnya tenang dan tulisannya juga bagus ya. Ibu itu tulisan sendiri Bu Rita? Iya. Sebelumnya pernah nulis? Enggak pernah. Pakai pena itu ya, pakai pena yang kaligrafi ya. Coba lihat penanya, pena kayak apa itu? Dulu karena sering nulis-nulis untuk ijazah Pak Ustaz. Oh ya. Yang dokter Widya pegang itu ya, yang dulu itu sama ya? Yang miring itu. Oke, luar biasa Bu Rita pagi ini dan karena biasa pembukuan Pak Ustaz, jadi pengennya di garis-garis nulis. Oh gitu, pembukuan ya, oh ya, pembukuan tuh di garis-garis, ada kolom-kolomnya ya, debit, kredit ya, oh ya, keterangan, tanggal, nomor voucher gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi uraian dari Bu Rita luar biasa, jadi saya nggak nambah lagi tentang apa itu gramatika. Saya hanya bicara konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqulu lil mu'minin. Kalau saya menerjemahkan, ingatlah ketika dulu. Aqulu, engkau berkata lil mu'minin pada orang-orang yang beriman. Ingatlah dulu, kamu ingat nggak kata kamu begitu? Pada saat kita mengatakan kepada orang, ingatlah dulu, kira-kira maksudnya ada nggak ya? Ada yang terselubung. Bahwa sepertinya orang yang kita ajak bicara itu sudah di luar jalur. Mungkin sedikit keluar jalur. Ya. Dulu misalnya kita sama-sama kos, kalau saya contohnya sama-sama kos karena mahasiswa dulu. Pada saat kita sudah berkiprah di tengah masyarakat, satu berhasil, satu tidak. Nah, yang berhasil cuek kepada temannya. Maka temannya mengatakan kepada teman yang sukses itu, ingatlah dulu kamu, waktu kita sama-sama kos. Kamu dulu pernah terlambat kiriman uang dari orang tuamu, kita makan bareng, duit saya itu. Artinya apa? Ingatlah kebaikanku dulu sehingga kamu bisa berterima kasih. Ya jadi dirut, terimalah saya sebagai pegawaimu, nggak gitu kira ya. Ada satu harapan. Jadi ingatlah ketika takulu engkau berkata lil mu'minin kepada orang-orang mukmin, memberikan nasihat. Apa itu beritanya? Alai yakfiyakum, apakah tidak cukup bagi kalian? Berdasarkan pada seseorang, kita udah banyak perhatian pada orang. Apa nggak cukup perhatianku ini kepada kalian, pada engkau semuanya? Nah, itu artinya apa? Kita sudah sepenuhnya memberikan perhatian, tapi siapa belum merasa cukup. Alai yakfiyakum, apakah tidak cukup bagi kalian? Bahwasanya yumiddakum, bahwa dia menolong kalian, Rabbukum, Tuhan kalian. Bahwa Tuhan kalian menolong kalian. Nggak cukup Tuhan menolong kalian. Kalau saya jangan kamu menolong, kok meridho aja cukup. Oke, Allah sudah ridho sama kita, cukup bagi kita. Kita tidak melihat harta kita lagi. Kalau Allah sudah memperhatikan kita, Allah sudah reda sama kita, dunia pun no problem. Apapun yang terjadi, no problem. Mau miskin, nggak masalah. Mau kaya, lebih bagus. Mau sakit, no problem, nggak ada masalah. Kalau Allah sudah reda, maka cukup bagi kita semuanya. Jadi Allah yakfiyakum al-yumiddakum rabbukum, apalagi di salah satin alim dengan 3.000 orang. Apa 3.000 itu? Minal malaikat, malaikat yang menolong. Jadi pada saat ini perang Badar, nanti Pak Saad akan menjelaskan lebih detail. Perang Badar Allah bantu. Jadi Allah tidak membiarkan, andai saja kaum muslimin pada saat itu kalah dari orang-orang kafir Quraisy, kita nggak pernah ada seperti ini sekarang. Tapi Allah bantu itu ada mata rantai kita semua. Andai saja kalah
kaum muslimin saat itu terkubur Islam, ya kita nggak Islam. Mungkin kita agama Hindu. Nggak sampai gini. Tapi Allah tidak akan pernah membiarkan agamanya dipadamkan. Allah tak akan pernah membiarkan kebenaran mati di muka bumi. Maka kita yakin, kalau kita kayak Quran, pasti Allah bersama kita. Itu nggak perlu kita ragukan lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Quran, tiada keraguan. Tiada keraguan, la raiba fihi. Tidak ada pernah ragu dalamnya, hudal lil muttaqin. Itu ya bagi orang takwa. Nah, apa yang kita ambil di sini? Percayalah, mata rantai kebenaran sampai kiamat akan tetap ada. Kita ikut, tidak kita ikut, kebenaran tetap tegak. Karena itu kita nggak mau jadi penonton. Kita mau jadi bagian dari mata rantai kebenaran tadi. Kita pengen merupakan jalur dari Nabi Muhammad, para ulama, ke zaman sebelum kita. Nah, sekarang kita pengen sebagian besar umat Islam juga menjadikan mata rantai. Kita mata rantai. Persembahkan lagi ke anak cucu kita, nanti ke anak kita, ke cucu kita, ke teman kita. Nanti mereka sambung lagi ke belakang. Sampai hari kiamat. Coba bayangkan Bapak Ibu, mata rantai terputus. Andai saja Nabi Muhammad pada kala terkubur kebenaran, ada di mana kita sekarang? Kita bertanya, mungkin kita menyembah pohon, mungkin kita menyembah kuburan, kita menyembah batang sungai, mungkin kita menyembah binatang dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi karena kebenaran datang pada kita, maka kita tahu cara menyembah Allah. Nah, dari kata istakulu, kita perlu merenung. Kenapa Allah mengatakan istakulu? Ingat lo dulu ketika Nabi Muhammad engkau berkata kepada kaum mukminin, Allah bantu dengan 3.000 malaikat, artinya Islam sampai sekarang masih eksis. Dan kita pengen bagian dari itu. Dan kita pengen mendelivery, menyampaikan kepada anak kita, pada cucu kita nanti bahwa Al-Quran ini adalah warisan Nabi yang bisa kita nikmati sekarang. Yang lain kita tidak bisa nikmati lagi. Keturunan kita bukan keturunan Rasulullah. Kalau misalnya harta, kita dapat harta beliau. Masalah bangsa Arab, kita bukan bangsa Arab. Jadi kita nggak dapat apapun dari beliau. Kecuali Al-Quran dan hadis. Benar kata beliau. Aku tinggalkan 2 perkara. Aku tidak meninggalkan kekuasaan, aku tidak mewariskan harta, aku tidak mewariskan keturunan, aku hanya mewariskan 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang pada itu, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Alhamdulillah, kita sudah mewarisin apa yang disampaikan Nabi, dan kita sampaikan lagi kepada orang lain nantinya. Berita ini pertama kita mentadabburi Al-Quran, dan selanjutnya tidak akan pernah berhenti lagi. Ingat moto kita apa, Bu Rita? Tidak ada, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Nah, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita mungkin jumpa 3 bulan yang lalu. Saya dengan Bu Tia Suti mungkin 6 bulan yang lalu. Dan teman-teman lain ada waktu pertemuan kita. Tapi tidak ada waktu perpisahan kita. Kenapa? Kita berpisah mungkin meninggal sebentar. Meninggal teman dulu, habis itu kita belakangan, atau kita duluan belakang. Itu hanya sementara dunia. Begitu kita dibangkit, ketemu lagi kita. Bahkan dengan Al-Quran sendiri, begitu kita dikubur, 6 langkah, 7 langkah mengantar kita pulang, Al-Quran jumpa lagi. Jumpa lagi. Sebelum malaikat Munkar Nakir datang, dia datang duluan pada kita, membela kita. Bertanya ke Munkar Nakir, ada apa ke Munkar Nakir? Apa yang gue tanya kepada sahabat yang sedang lelap tidur ini? Tanya aku. Karena dia sibuk dengan aku setiap saat pada saat dia hidup di dunia. Tanya aku wakil dia. Sang badan Al-Quran yang kita pelajari ini. Jadi akhirnya ya ini bahasa saya sendiri aja dialog. Akhirnya intinya kita selamat dan mereka diberi dan Munkar Nakir nggak nanya lagi. Itu hanya sebuah halusinasi saya bahwa kita begitu meninggal, Quran yang kita baca sekarang, Quran yang kita tadabburi sekarang membela kita. Kalau saya membayangkan begitu kita meninggal tidur, pas bangun-bangun apa yang terjadi di depan pintu surga? Ya ada ayatnya takbir itu. Wa izal jannatu uslifat. Jadi ya alhamdulillah kita tidak masuk ke antrian yang jutaan tahun. Ada orang antri sampai ribuan tahun, jutaan atau miliaran tahun. Jangan antri miliaran tahun, antri dokter aja 1/4 jam nggak tahan. Ada ibu yang tahan sekarang daftar dokter jam 8 nanti berobat jam 12 malam, ada yang tahan, Pak. Jadi itu 4 jam di dunia menunggu. Apalagi di akhirat menunggunya panjang ratusan miliar tahun. Satu-satu berapa orang yang pernah hadir ke bumi ini? Satu-satu punya timbangan, satu-satu. Satu orang makan waktu ada yang 100 tahun, 200 tahun, lah kali aja miliaran tahun. Itu pun tahun di akhirat, Pak, bukan tahun di dunia.
Jadi saya nggak pernah, saya betul-betul tak ingin dihisap, nggak ingin masuk bebas pakai tanpa hisap. Apa modalnya? Modalnya satu, mencintai Quran. Saya mungkin belum paham semua, belum paham saya. Mungkin sebagian baru yang sebagian kecil yang saya paham Quran, belum paham semuanya. Tapi saya beranikan diri saya mengatakan, ya Allah, berikan aku masuk surga tanpa hisap. Apa? Karena aku mencintai Quran. Allah tahu sejauh mana kita mencintai Quran. Hidup kita persembahkan doa. Pagi kita bangun, ya kepala kita adalah Quran. Jam 8 nanti pikir Quran lagi. Jam 10 kita pikir Quran lagi. Jam 1 mikir Quran lagi. Menjelang tidur kita pikirkan Quran lagi. Bahkan tidur kita memikirkan Quran. Pada saat kita mimpi juga ingin kita mimpi Quran. Ya mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Baik Bu Astuti, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Karena kami sama-sama belajar, tentu ada yang kurang pas ya. Ada yang kurang, tentu kami mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan pagi ini tembus angka 214 orang yang hadir di Zoom luar biasa. Semoga Jumat ini tetap dicintai oleh Bapak-Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Astuti untuk dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bu Astuti. Terima kasih Ustadz. Demikianlah tadi Bapak Ibu sekalian uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani surah Ali Imran ayat 124. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.